Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dan hari ini saya mau bagikan kepada kita semua, temukan rahasia dalam memberi. Saudara mau bertemu bukan saudara? Saya mau bagikan dua bagian penting. Filipi 4 ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kita tidak memandang memberi sebagai kesempatan untuk bersedih atau ketakutan, tetapi sebaliknya memberi dalam gereja adalah kesempatan untuk bersuka cita, karena lebih berbahagia waktu kita apa saudara? Memberi. Katakan memberi, kesempatan mempersiapkan diri. Memberi adalah apa? Kesempatan mempersiapkan diri. Haleluya. Oke, nah orang-orang Kristen di Filipi telah mempelajari rahasia bagaimana pemberian keuangan yang murah hati dan penuh sukacita. Jemaat Filipi misalnya telah mengambil persembahan untuk diberikan kepada Paulus ketika dia dipenjara karena imannya. Saudara lihat, jadi dari ayat 10 Filipi 4 ini, yang pertama, memberi menghidupkan kembali kepedulian kita. Umat Tuhan, kata bertumbuh kembali dalam ayat 10 menggambarkan sesuatu yang mati sekarang menjadi hidup. Oke? Kadang-kadang kita terjemahkan sebagai dihidupkan kembali. Kata itu menggambarkan pohon atau tanaman yang tandus di musim dingin. Tetapi ketika musim semi tiba, tanaman itu mekar dengan pucuk-pucuk bunga yang baru. Itu yang dimaksudkan tumbuh kembali. Muncul dengan sesuatu yang lebih indah. Saudara, jelang akhir zaman ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin dan kering. Ketiadaan pertumbuhan iman, kasih. Saat kita memiliki gaya hidup dalam memberi, itu mencegah kita dari kasih yang dingin. Orang-orang Kristen di Filipi telah mandul dalam mengungkapkan kepedulian mereka terhadap Paulus. Tetapi sekarang dia bilang, dengan pemberian uang yang mereka kirimkan kepada Paulus, mereka telah berkembang atau bertumbuh lagi dengan kepedulian terhadap kesejahteraan Paulus. Jadi kita lihat ini, memberi membuat kepedulian akan muncul. Seperti musim semi, orang bersemi kembali. Yang kedua, memberi adalah mengambil fokus. Baca bersama saya, memberi adalah apa? Mengambil fokus dari diri kita sendiri dan menempatkannya pada seseorang atau pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, memberi menjadi cara nyata. Kita bisa mengungkapkan kepedulian kita dan cinta kita kepada orang lain. Kenapa kita bikin 4 legasi? Saya sharing, Ibu Mese sharing, kita sharing. Ada beberapa orang mereka mulai tergerak dan mereka ambil sponsor anak-anak kita. Itu luar biasa. Karena kalau kita punya hati, kita memberi, kita melihat fokus kita kepada orang lain. Juga memberi kunci kepada kemajuan pekerjaan Tuhan, pencapaian amanat agung dan pencapaian visi jemaat lokal. Jemaat ini tidak bisa maju, pekerjaan Tuhan dimanapun tidak bisa maju tanpa ada orang-orang ini. Dan saya bersyukur, jemaat Filipi, you are the giver, engkau pemberi yang ulung, haleluya. Dan ini menguatkan kita kembali, supaya kita tidak menjadi lemah, amin. Memberi ibarat pisau bermata dua yang berdampak ke dalam dan keluar. Katakan, waktu saya memberi, saya berlimpah-limpah. Katakan, ya itulah pisau pedang bermata dua. Saya lihat foto ini. Satu hari saudara yang kasih, ada seseorang datang meminta nasihat kepada seorang penasihat. Lalu dia bilang, coba kamu lihat foto ini. Come on. Apa yang kamu lihat? Dia bilang, saya lihat banyak orang.
Itu pandangannya dari gereja, dari jendela. Ketika dia bawa orang ini masuk ke kantor, dia hadapkan dengan cermin. Apa yang kamu lihat? Diriku sendiri. Lalu dia bilang begini, kalau kamu mau bijaksana, lihatlah orang banyak, maka kamu akan tahu kamu orang yang bijaksana. Semakin kamu lihat dirimu sendiri, saya masih kurang, rumah saya belum jadi, motor saya belum ada, mobil saya belum ada, saya belum menikah, saya sudah menikah, belum punya anak, saya sudah menikah, punya anak, anak belum besar. Nanti kalau sudah besar, anak belum menikah, nanti kalau sudah menikah, anak belum punya anak belum punya anak lagi. Saudara, semakin kita fokus kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah memiliki kepedulian. Puji Tuhan, jemaat Filce punya legasi. Kupang Go, kita perhatikan orang lain. Kupang Prosper, kita memberkati orang lain. Kupang Wise, kita membuat pintar, bijaksana, membuat orang lain takut akan Tuhan dengan pendidikan kita. Dan kita punya Kupang Healthy. Amin kawan? Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Haleluya. Baik, umat Tuhan, siapkanlah persembahan Bapak Ibu. Sebelum kita pulang, kita akan bawa persembahan. Nanti akan didoakan. Oke, saudara yang perlu amplop bisa angkat tangan supaya para aser bisa kasih saudara amplop. Bapak Ibu ada yang perlu amplop kan? Ada? Saudara, oke. Ada kan? 1-2 orang yang perlu amplop? Semua saudara. Bapak Ibu boleh tulis persembahannya, kasih masuk persembahan saudara. Nanti saya akan berdoa untuk kita. Tangan di amplop saudara. Saya memberkati dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah kejar uang, uang akan mengejar engkau. Segala kecukupan seberang laut akan datang bagi engkau. Kekayaan orang berdosa akan disimpan bagi orang-orang yang mempersiapkan dirinya. Engkau yang mempersiapkan diri, saya lepaskan berkat Tuhan. Haleluya.